Puji Tuhan, maaf kami terlambat sedikit. Sedikit, pokoknya telat Pak. Karena kemarin saya menghadiri pemberkatan nikah keponakan saya ya. Saya yang tertua, jadi saya harus hadir sampai malamnya dan pagi baru saya kembali ke pagi. Puji Tuhan. Saya mau tanya, saudara-saudara, ya, begitu tahun baru merekah, sampai hari ini, kalau hitung-hitung, ada berapa banyak sambatmu, keluh kesahmu, khawatirmu, comelanmu. Gak, saya nggak nyuruh angkat tangan. Dalam hati ada nggak susah? Itu tahun 2025 mencuat. Wis disambut dengan sambat, keluh kesah. Sambat itu suara hati, tapi cenderung negatif, cenderung melemahkan imanmu sendiri, cenderung menghambat langkah-langkahmu. Podo wae mbek tahun-tahun yang lalu. Uripku akeh apa sih? Karo untung. Mungkin yang Kristen ada juga. Gak janji iman, janji imanan. Gak aktif-aktifan. Wong Kristen melukai. Majelis kelakuan rak beres. Pendetaku majelisku gak pernah senyum. Senyumnya mek mbek sing sugih-sugih tok. Yang mesem berarti mengakui. Sambat. Manusiawi sambat. Tapi jangan dikuasai sambat itu. Pagi ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang pencobaan hidupnya, yang pengalaman hidupnya drastis berubah. Tapi gak ada catatan tentang sambat, tentang omongan negatif. Ayub masih mengutuki dirinya. Weh, nek tahu uripku seperti ini, mbok waktu lahir sakjane sama ibuku lebih baik aku dicekek. Ada nggak ibu yang mau anaknya nakal kurang ajar, lele ngerti ngono nggak? Lanjut ke Dewi. Ayo, ya. Banyak saya baca buku-buku motivasi, sumber daya. Sambat itu sudah mengurangi semangat kita. Gak usah terlalu panjang. Begitu kita, is melorot. Lain kalau, itu ucapan menemukan sesuatu. Gak usah itu, cuma siapa tokoh itu, saudara-saudara? Ya, mari kita buka di Kejadian 37, saudara. Mulai ayat 23. Kejadian 27. Nanti pagi hujan kata Pak Catur ya, udaranya dingin ya. Jangan tidur ya, saudara ya, ngantuk ya, jangan tidur. Ya.
Golek wayai kau akan tidur selama-lamanya. Sekarang jangan dulu. Ya. Mulai ayat 23 ya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah. Di terjemahan lain disebut jubah warna-warni yang indah. Yang dipakainya itu. Terus dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Malah biasanya yang ada racun, saudara. Ya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Terus ya, langsung terus. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Yusufnya nggak ditawari makan, saudara. Ya. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu? Karena sudah ada rencana di ayat-ayat atas ya. Dan menyembunyikan darahnya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkannya jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapat, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Terus ya agak panjang bacaan kita.
Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Terus, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang-orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Lalu pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Ya, cukup sampai di situ dulu, saudara ya. Sampai di situ. Ini rentetan panjang pengalaman Yusuf yang mendadak sontak. Yang sangat kontras dengan pengalamannya mungkin di menit yang lalu, di hari yang lalu. Nah, saudara, mari kita urut-urutkan pengalaman Yusuf ini. Coba dari ayat 23 tadi, saudara, ya. Pengalaman pertama. Baru saja Yusuf sampai, saudara tahu di ayat belakangnya Yusuf diutus ayahnya untuk lihat saudara-saudaranya yang lagi di ladang, yang memang sudah tersulut panas, sudah tersulut benci. Gara-gara Yusuf selalu dibedakan. Maka jadi orang tua jangan suka membeda-bedakan, ya. Kalau anakmu kurang pinter, jangan dibandingkan dengan adiknya atau kakaknya. Lu itu kok nggak kayak kokomu itu loh. Kokomu itu pinter, sangune ndak akeh, makane sithik, ndak pernah minta uang jajan. Nggak kayak kamu itu, wis handpen, ya, uteknya pas-pasan, lek mangan koabe dientekke. Aduh, busio lu itu, rugi ngingul lu itu. Wah, sakit ya, serik, beda-beda. Nah, untuk anaknya yang disayang, manggilnya, "Duh, anak mama, duh, pangeranku." Nah, sama yang gemuk makan tok, manggil, jemblung, mangan tok aisim. Sakit. Itulah gambaran saudara-saudara Yusuf yang sakit tadi. Puncaknya, Yusuf diberi pakaian yang indah sekali, saudara. Coba. Jangan-jangan bapaknya Yusuf ini, Yakub, nyuruh pergi ke dengan pesan, tetap pakai pakaian ini. Ben saudaramu ngerti, itu golek masalah. Pamer itu golek masalah. Apalagi di Facebook sekarang artis sama artis, dulu pameran isi ATM. Coba saudara. Anak-anak orang kaya di Jakarta kalau lagi neraktir teman-temannya, rebutan siapa yang duluan kasih kredit card. Pamer itu bahaya, saudara. Jangan kau tanamkan roh pamer. Ya. Tahun ini.
pucuk dicinta ulam tiba, kata saudara-saudara Yusuf. Ini. Maka baru saja makjrok Yusuf sampai, saudara-saudaranya menanggalkan jubah Yusuf itu. Coba. Nanggalkan jubah. Mungkin setengah telanya. Tapi yang penting jubah yang bikin panas. Jubah simbol diskriminasi. Ya, pakaian saja. Kalau orang tua kuno dulu kalau beli pakaian dulu saja. Sama, si cilik itu podo, hangsop. Masih ingat gak saudara? Zaman dulu. Kayak ada kantongnya, podo. Baris, koyok kelinci. Ini, jangan dibedakan. Tapi begitu ditanggalkan, dicopot jubahnya, teriak ke Yusuf, nangis geru-geru kan dia. Aku mendingan mati wae. Jubah pemberian ayahku itu dicopot. Itu mendadak sontak tadi. Saudara bayangkan anak manja, terus diperlakukan seperti itu. Saya banyak ketemu anak-anak manja, karena saya tuh tinggal di asrama. Ya. Asrama Waing, asrama Ellis Hall di Amerika, pulang banyak ketemu. Anak-anak yang diperlakukan tidak adil. Ya? Cop. Yusuf. Nah, kita akan lihat suara hatinya itu apa. Penting sih. Kira-kira. Ya, walaupun tidak. Itu, kenapa dia diam? Apa pikiran hati Yusuf sih? Gak apa-apa wis. Sakno saudara-saudaraku gak tahu nganggu, gak pernah pakai pakaian bagus. Aku gantinya pakaian jiwaku, pakaian wajahku, pakaian inner, bukan outer. Ini yang penting. Jangan sampai seperti Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, pakaianmu bagus-bagus, karena pabrik tekstil di Laodikia. Tapi kamu telanjang. Banyak yang kelihatannya telanjang, miskin. Pakaian rohaninya indah. Itu sekarang nih, zaman sekarang nih, orang ditentukan oleh pakaian, komunitas. Pakaian. Waduh, saudara, ya. Saya banyak dengar orang, saudara, ya, jor-joran berpakaian itu. Wah, biasa, saudara. Ditanggalkan, copot. Kayak Paulus, kayak orang, ambillah PR. Dulu di Amerika saya ada laguin, saya senangi. Untuk orang yang sudah bertobat. Amin. Now you can take the world. Ambillah dunia ini. Pen. Ambil. Aku tak pakai pakaian jiwa. Aku tak pakai pakaian wajahku. Ada loh orang saudara. Pakaiannya bagus, mahal, buatan desainer terkenal. Tapi wajahnya haunted face, wajah berhantu, wajahnya suram. Ada loh saudara. Ya? Tapi ada orang yang pakaiannya sederhana, wajahnya ceria, sumeh, ketawa. Itu penting. Wajahmu di awal tahun ini kayak apa? Nanti.
wajah jiwaku, pakaian jiwaku. Kristus disebut buruk muka dalam Yesaya. Tidak kok berpunya pakaian yang genah. Apalagi waktu mau disalib. Lahir dengan kain lampin, kainnya orang miskin. Mati juga dengan kain sadai. Ya berburuk muka. Zaman sekarang ini zaman orang ditentukan kosmetik muka. Ya. Paes. Ya. Sederhana. Loh. Berhias boleh. Sederhana. Sederhana saja. Wih, saudara ya, belum ngomong orang-orang artis-artis, ya, orang-orang yang gila ke Korea Selatan, ya, gila ke Bangkok, gila kemana-mana, operasi plastik, operasi wajah, padahal apa enaknya, saudara? Orang yang operasi plastik tidak boleh guyu, saudara. Gak oleh guyu. Gak oleh guyu. Nanti berubah. Gak oleh guyu. Gak boleh naik pesawat. Sebetulnya peraturannya. Nah itu mangan kerupuk udang, kacang. Itu. Enak kaya awakmu wis geragas kabeh nih. Apa enak itu? Ya? Biarlah aku seperti sekarang. Malah Yusuf rasanya mungkin loh. Aku wis bosen nganggo klambi apik. Enggak apa-apa. Kasihan saudara-saudaraku itu. Sakit. Saya kadang suka kasihan kalau sama orang iri. Mother Teresa itu. Pakaiannya apa? Dia tersiksa kalau lihat ada orang miskin, kalau lihat ada orang nyesek, kalau lihat ada orang sakit kusta. Tidak pedulikan dirinya. Ya? Suatu saat di sebuah kuil, Mother Teresa merawat orang-orang yang kena kusta. Dan sering diselokan-selokan diambil. Orang-orang Hindu marah, teriak-teriak. Itu kuil, itu tempat kudus, itu tempat suci. Wah, polisi datang. Dia lihat pekerjaan Mother Teresa. Merawat orang-orang yang tidak punya pakaian, yang miskin-miskin itu. Lalu dia keluar. Saudara-saudara, Mother Teresa akan saya tarik keluar. Kalau ada yang bisa menggantikan tugas dia merawat borok-borok, merajut pakaian orang yang tidak punya apa, tidak ada satupun yang bergerak. Karena umumnya itu orang ngomong tok. Maka jangan mencaci. Mencaci gereja, tidak usah. Gereja itu cuma dua hal tok, didoakan dan disumbang. Oh enakmu Pak. Wih, saudara-saudara. Ya. Saya pulang dari Balai Berkuak, mengunjungi tempat yang satu desa itu pakaiannya cuma sitik sehingga kena kusta. Mengharukan dan budaya, lihat ada perkawinan massal, rok mantennya gantian. Sampai saya hubungi teman-teman saya, rok kawin lu masih ada enggak? Menghina lu ya, kenapa? Gua itu nyewa, gak iso tuku. Yang sudah punya, pakaian itu masih bagus, masih lihat lemari. Jangan bilang, aduh, gak punya apa.
Pasti. Kok kadang-kadang beli pakaian, beli sembarang kalian, nggak mau pakai. Yusuf, nggak ngomel. Apa? Biarlah aku pakai pakaian untuk jiwaku, untuk hidup rohani. Dulu saya di asrama seminari, nggak punya banyak pakaian. Senengannya pakai kaos warna hijau, mending gitu tok. Di belakangnya, karena saya dikasih orang, di belakangnya ada tulisan, atasnya kecil, rokok. Tengahnya besar, gede-gede, kerbau, rokok kerbau. Pantesan orang-orang di pasar memanggil saya, kebo. Kadang-kadang dipanggil kodok hijau, lah kelamin hijau terus. Darah, pakaian jiwamu di awal tahun ini. Kita banyak hal yang tidak terduga seperti teman saya jemaat pendeta GKJ di Pekalongan. Ludes, satu pun pakaian longsor. Kita nggak bisa apa-apa. Kekayaan kita. Itu. Biarlah Tuhan memakaikan pakaian rohaniku. Kalau Tuhan yang memakai pakaiannya, indah sekali, saudara. Pakaian jiwa, pakaian batin, pakaian kelahiran baru. Kenapa saya bilang pakaian kelahiran baru? Banyak contoh sebelum lahir baru, pakaiannya norak, seronok. Saya tahu ada pendeta di Jateng, kalau ada anggota jemaat pakainya marah. Suruh pulang. Lahir baru ketemu Kristus. Pakaiannya berubah. Pakaiannya berubah. Kalau dulu pakaiannya seadanya kayak kekurangan kain. Ya? Pergi ke tukunya Tante Yeni gitu loh ya. Ben tuku kain. Seadanya. Wadah kala tengane krowak susah. Kurang kain iki. Ya? Model. Kurang kain iki. Saya dulu kecil diceritai pembantu. Salah satu cerita yang saya ingat dan mengerikan tentang sundel bolong, saudara. Lalu namanya pembantu, saudara. Jangan berharap cerita Alkitab, ceritanya sak nemune, pokoknya turu. Tapi aku gak turu-turu, malah wedi. Rirani. Jadi kalau lihat wanita pakai pakaian yang tengahnya keruan, teringat saya ceritanya Bu dan saya, sundel bolong, lari. Darah, pakaian, jiwa berubah sekarang, ya. Itu hati, suara hatinya. Biarlah dilepas gak apa-apa. Pen, ambillah. Now you can take the world, ambillah. Tapi jangan Yesusku yang kau ambil. Amin. Yang kedua, saudara. Ya, baca lagi ya. Terus ayat berikutnya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Maka ada orang yang menggambarkan ini, gambaran Kristus dalam kuburan. Dibuang. Mungkin ini sama gambaran pemazmur. Dalam lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku dalam lembah gua kelam,
Itu saja. Maka Rasul Paulus bilang, kita juga harus dikubur. Yaitu gambaran waktu baptisan. Kita semua, seperti Kristus, mati, dikubur. Tapi cepat-cepat diangkat. Cepat-cepat dia. Itu gambaran apa? Dikubur dalam penderitaan. Dikubur. Orang Kristus harus siap dikubur. Sesudah itu diangkat pada hari ketiga. Ya. Kalau lagi katekisasi untuk baptisan, saya suka bilang sama adik-adik yang mau dibaptis. Saya kasih peringatan. Datang ikut katekisasi dengan setia, ya. Sing tidak setia, masuk kolam, masuk kan? Tak suwek no sitik, nanti tak angkat lagi. Teko kabeh sudah. Kalau nak sing wani. Itu Roma 6 ayat 4. Dikubur bersama-sama Kristus. Yang menghindari, yang tidak mau itu, Kristen pengecut, Kristen tambal sulam, Kristen menangi dewi, bakal dikubur terus, tidak mengalami kebangkitan. Yusuf gambaran Kristus dimasukkan dalam sumur kosong. Wah, apa enak Yesus? Tapi mengeluhkan Yusuf, sambat ke dia, ngunek-ngunek ke dia. Nah. Apa? Tuhan, engkau di sini juga. Nah, apa? Selagi ada Tuhan, yang berharga itu aku dan engkau, Tuhan. Saya waktu di MRI berapa kali saja, waktu otak dan waktu seperti sudah di kuburan yang sempit. Tuhan adalah engkau di sini. Ini ada Tuhan, saudara. Kuburan itu tidak mangsa, tidak punya apa-apa. Betul, saudara. Saudara, kita mengalami keadaan mendadak. Tadi saya jatuh dari kursi pas sarapan di hotel, saudara. Kursinya itu kakinya sompral. Tapi saya ikuti irama aja jatuhnya. Tuhan tolong. Melo ya. Harap popo saja coba. Tidak apa-apa. Bu Debi tiba-tiba klek. Tiba-tiba masuk ke sumur. Ingat cerita ini, saya ingat waktu kecil, saking nakalnya dulu saja. Dulu tiap rumah itu ada yang namanya sepen. Tahu enggak sepen? Kayak gudang, tempat. Lu kalau nakal, masuk ke sepen. Saya pernah masuk itu. Saudara, enggak apa-apa. Asal ada engkau. Itu loh orang-orang yang disiksa-siksa di negara-negara tirai bambu, di Rumania, dihadapkan pada gas. Zaman Hitler, dihadapkan pada pembantaian. Asal ada engkau, Tuhan. Tak maknai hidup. Tak peduli mau mati kan. Asal ada engkau. Asal ada Yesus. Ya? Asal ada Yesus. Asal ada engkau. Banyak kesaksian Yesus. Maka saya kalau kepepet benar. Ingat lagu. Pertolongan. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini penting memikat. Kenapa? Orang kalau jatuh dalam pencobaan, orang kalau ada masalah, orang kalau ke ekonomi, tidak terpikat dengan ayat-ayat, tidak terpikat dengan doa pagi. Saya ingin tahun ini kita sudah ada doa pagi. Tidak terpikat dengan memberi. Rabu yang lalu saya mulai memacu tuh, belajar memberi persembahan sulu. Nanti minggu depan diperlihatkan, jumlahnya tidak usah diperlihatkan. Siapa? Menularkan cinta kasih. Dan terpikat. Kalau kita terpikat, ke gereja gak terpaksa. Kabarkan Injil gak terpaksa.
terpikat. Ya, jatuh cinta. Ya, orang dunia aja bisa nyanyi ya. Jatuh cinta. Ya. Berjuta rasanya. Jatuh cinta padanya. Rokan. Yang nggak bikin sukacita itu jatuh apa sih? Jatuh tempo. Oke, biasanya seneng utang. Wah. Jatuh tempo. Kok mules rasanya. Weh, saudara-saudara. Asal. Kau terpikat. Semua mudah. Semua enteng. Kau telah memikat hatiku. Apa yang memikat hatiku? Janjimu. Firman. Baca firman. Renungan harian. Lu kok tepat? Lu kok cocok? Lu kok ada temen? WA. Kasih ayat. Cocok. Saya sering. Pak cocok. Cocok. Gak tahu kebaktian. Nah. Itu. Kau telah memikat hatiku. Maka kalau orang Kristen terpikat Tuhan, dia nggak kata ini kebaktian telat. Hah? Jatuh cinta. Ingat jatuh cinta pertama dulu. Sampai nanya, Pak, besok ada kebaktian? Senang dengerin khotbah. Wih, rasanya kurang. Hah? Kalau jatuh cinta, dengerin khotbah 40 menit. Loh, kok wis selesai? Kalau nggak terpikat, kalau marah, kalau lagi jengkel, khotbah baru 20 menit ngomongnya, Bu. Kok gak mari-mari, Rek? Kok gak selesai-selesai? Usrak. Tapi kalau kau dah kroso. Belum. Dalam sumur itu, saudara-saudara. Ini karena pembekalan produk suwi sithik ya, saudara ya. Oke? Gak nyaut. Oke? Saudara, lalu kau telah memikat hatiku. Kalau pas kau tidak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Itu saudara-saudara, Yusuf tidak sambat tapi tidak apa-apa. Kau telah memikat hatiku, ya Tuhan Allah. Tidak apa-apa. Yang patut dikasihan itu bukan aku, tapi saudara-saudaraku. Jadi kalau ada orang nyengiti saudara, kasar, menjadi patut dikasihani. Yang jelas dia tidak punya Kristus, tidak punya Roh Tuhan, tidak punya belas kasihan. Saya selalu ingat cerita pada yang pernah saya khotbahkan tentang Nabal. Bencinya dengan hamba Tuhan, bencinya dengan Daud. Daud datang minta bantuan karena pasukanku menjaga. Nggak katanya aku memberi kepada Daud. 2 minggu kemudian mati. Kayak jemaat yang mula-mula itu, saudara, ya, berbagi, persembahan suluk itu, saudara. Belajar dari orang Yahudi, memberikan yang belum tahu tapi yakin Tuhan akan. Bukan untuk saya, saudara. Jemaat itu sama kayak perusahaan, kadang-kadang awal tahun itu banyak sekali. Jangan sampai ada anggota kita tidak bisa memberi. Ada misi di pedalaman kita dengan sukacita. Berikutnya, saudara. Terus duduklah mereka, saya persingkat, dijual. Siapa yang beli? Kemudian
Duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Pedagang-pedagang Ismail. Zaman dulu kan zaman perbudakan. Zaman orang laku dijual. Yehuda itu anaknya Yakub yang paling punya ide. Dia punya ide. Daripada kita bunuh, wong itu adik kita, mendingan dijual, kita dapat duit. Yusuf punya pengalaman baru sekarang, saudara. Pengalaman baru. Dijual. Punya induk semang yang baru. Pengalaman-pengalaman baru itu, dia membuat Yusuf berkata, makin hari aku makin kuat. Aku lebih kuat dari hari kemarin. Makin hari aku makin belajar yang baru. Saudara, dulu orang-orang kaya zaman dulu itu sengaja sama papanya kecilnya dititipkan pada orang kaya. Belajar, dagang. Sekarang Yusuf suaranya apa? Aku lebih kuat dari hari kemarin. Aku belajar sama induk semang yang baru, orang Ismail. Bagaimana caranya berdagang kafilah? Bagaimana caranya nyatet dagangan? Kafilah itu pedagang besar, bawaannya macam-macam. Itu mencatat. Banyak saya lihat orang-orang sukses kerja magang. Terus saudara-saudara, ada pengalaman yang sangat baru untuk Yusuf yang dikatakan elok parasnya. Dia dijual ke rumah Potifar. Godaannya lain, tantangannya lain, saudara-saudara. Di rumah Potifar, Yusuf digoda oleh siapa, saudara? Oleh siapa? Salah, oleh tante Potifar. Tukang goda anak muda, tapi Yusuf enggak langsung. Nah, aku tahu aku ini anak Tuhan. Aku tahu enggak boleh. Tegas. Pengalaman baru, ujian baru, sikapnya tidak. Eman-eman. Nenda. Aku masih punya masa depan itu. Pastilah Nyonya Potifar yang kaya itu. Senjatanya duit. Senjatanya apa? Perempuan kalau naksir, makan enak. Yusuf curiga. Aku ndak kat ini kepincut oleh makanan enak. Alkohol. Nah. Tidak. Dia punya pengalaman-pengalaman. Nah. Aku tidak mau bikin sakit hati Tuhan. Nah, tahanku tidak kayak sekarang, saudara. Maaf, saudara. Banyak, saudara. Kristen-Kristen yang nggak tahan uji, jadi mu'alaf. Kristen yang nggak tahan uji, saudara. Pindah. Tidak. Setialah, setialah. Lebih sungguh, itu nyanyian Yusuf. Upahnya itu nggak gampang untuk setia dan jujur. Istri Potifar bikin fitnah, sengaja dia merobek. Suaminya datang, Pak, tolong Pak, suami mana yang nggak sedih? Itu loh anak buah darimu yang kurang ajar. Apa kurang ajar? Yusuf kan baik-baik opo Pak. Dia mau memperkosa aku, ini loh pakaianku. Yusuf dimasukkan penjara. Dari tempat ke tempat. Dari sumur ke rumah orang. Rumah Potifar. Masuk penjara. Dari waktu ke waktu. Kau telah memikat hatiku. Dari satu tempat. Yusuf tidak bilang. Mati sisan aku ini Tuhan. Nah. Malah dia bergairah. Ada apa lagi ini Tuhan?
Pelajaran menarik apa yang kau berikan kepadaku. Tahun ini saudara bilang gitu. Tuhan, pelajaran apa yang kau berikan kepadaku. Aku tak tambah setia. Sabaslah, hai engkau hamba yang setia sampai akhir. Tapi untuk yang pencela-pencela, yang tidak setia, tidak ada. Saya sangat sayangkan orang-orang yang tidak setia. Janji-janji tok. Kalau dikasih kesempatan tuh kesempatan. Saya dulu dimulai dari tumpang, cuma jadi tukang absen sekolah minggu. Itu pun suka dibentak-bentak sama gembala saya. Kalau sudah waktunya saya ketok, poro hati. Barusan ibu gembala saya meninggal di tumpang. Setia. Saudara. Dari satu tempat ke tempat. Yusuf. Apa sembunyinya? Setialah. Di penjara, saudara. Di penjara. Dia tetap berbagi sukacita. Dia tetap berbagi apa yang dia punya. Di penjara. Dia jadi berkat. Apa hasilnya? Satu saat Firaun mimpi, tidak ada yang nafsir. Teman-teman Yusuf di penjara ingat, Yusuf itu kalau nganggur, Yusuf itu kalau ditanya, dia bisa memprediksi, dia bisa. Asik punya teman kayak Yusuf. Tidak pernah ngomel, kalau ada orang susah, sini, tak lihat kacamata firman Tuhan, sini. Nih. Itu. Saya ingat dulu kalau waktu saya memimpin program Pasca Trauma Satya Wadana. Pos saya itu paling kiri. Paling kaya posnya konsulat Taiwan. Mewah-mewah. Kacang Garuda. Saingannya Buddha. Saingan. Kaya saingan. Ada korban baru diperban. Di kelompok Buddha yang ini perban. Loh, siapa sih korban itu? Sini. Diperban lagi coba, saudara. Saking saingan. Oh, saudaraku sekalian, sekarang dari semua itu ada berkatnya. Ada upahnya dari kesetiaan itu. Ada, saudara-saudara. Kalau kau berbagi, kalau kau cerita, ada saja, saudara-saudara. Saya sering mengalami itu. Ya? Oh, kalau bidang ini, Pak Yohanes yang bisa ngajar. Betul. Ada satu kelas yang ngajar ndak bisa, saudara. Muridnya kabur. Ini yang bisa menyelamatkan Pak Yohanes. Setia. Upahnya kecil, saudara. Kecil. Ada yang dikasih Tuhan. Akhirnya, gak orbitan manusia. Tuhan sendiri yang mengorbitkan. Itu loh, saudara. Saudara, tidak usah cari ngorbit diri sendiri. Oleh di gereja itu aku diorbitkan jadi kepala pemain musik, ketua. Oh, kalau di situ aku dianggap. Kalau di situ pendetanya itu gila hormat. Tidak ada tempat. Ya ada tempat di dunia ini, tapi tidak di sana. Oh, benar, saudara. Kenapa saya bilang banyak orang pindah gereja karena cari kehormatan. Wow. Ya. Ada. Yusuf akhirnya dapat menafsirkan mimpi lagi. Begini Tuhanmu, akan ada 7 tahun keberkatan di negeri ini. Itu kesempatan kita membangun lumbung-lumbung. Tapi ada 7 tahun kelaparan. Raja kaget. Ini orang desa, ini orang luntang-lantung. Ini orang tidak punya apa-apa. Tapi rohaninya matang. Itu kalau rohaninya matang. Yang pindah-pindah gereja, umumnya pindah pekerjaan juga. Tidak setia. Coba kelihatannya tuh. Yusuf.
Alkitab dikatakan, apa yang dikerjakan Yusuf? Berhasil. Nah, saya mau pinjam istilah yang saya sampaikan di ibadah pemuda pertama. Yusuf setiap dikasih tugas, setiap memberikan versinya yang paling baik. Tahun-tahun yang lalu, versi burukmu. Kristen ngambekan, Kristen telatan, Kristen cari muka, Kristen gila pujian, Kristen medit, pelit. Boleh ngomong rohani saja. Aduh, kalau ngomong rohani, wah aku punya pengalaman dengan Tuhan. Lek rohani, aku dulu dipercaya, aku dulu khusus. Tapi lek suruh korban, medit di setengah mati saja. Itu versimu yang lama. Sekarang berikan versimu yang terbaik. Kata versi ini kalau Pak Ferry itu di dunia komputer ya, versi. Versi ini apa? Versi terbaik. Dah, tidak usah kaget. Aku tak mau dengan versi yang terbaik. Saya juga susah. Saya ditelepon dari Amerika, Pak, tenang. Saudara yang dikasih Tuhan. Yusuf bisa menjawab mimpi itu. Itu tidak terduga. Itu tidak direncanakan. Wong itu kepandian juga nggak bisa dipelajari. Itu dari Tuhan atas kesetiaan. Kalau kau setia, kau Tuhan kasih yang tidak terduga. Yang nggak terduga. Aminnya mana? Tahun ini versimu yang bagus apa? Versi cepet, versi nanggep cepet. Ojo versi kelelet karo melungu, ngeces mana. Aduh ampun. Versi pinter ya. Wih, saudara-saudara. Yusuf. Apa akibatnya? Di luar dugaan. Semua penderitaan diganti semua, saudara-saudara. Sumur, jubah. Oh, dia akan jadi raja muda. Pakaiannya kira-kira pakaian gembel atau pakaian bagus, saudara? Loh kan, penikumat lagi. Hah? Bagus. Diganti semua oleh Tuhan. Apakah dia tinggal di sumur yang gelap? Kamar yang bersih, indah. Apakah dia makan makanan gak bergizi? Ganti semua saja. Wah, betul. Di situ tanganmu bekerja. Berikan versimu yang terbaik. Wes, gak usah kakean teori, gak usah kakean ayat-ayat, gak usah kakean pamer. Wah, saya dipakai Tuhan. Gak usah. Bersihkan versimu yang terbaik. Setia. Amin.